Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbis shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati ibu ahli bait. Yang mana ahli bait? Itu Ini anaknya, alhamdulillah. Yang saya muliakan dan saya banggakan ibu-ibu jamaah pengajian Al-Istiqomah kemarin ya Bu. Nah, alhamdulillah yang bersemangat pada sore hari yang berbahagia ini. Yang lalu kita Bu membahas tentang azan kan Bu, bahwa azan itu kita jawab. Kenapa kita jawab azan? Nanti azan itulah yang datang di hari kiamat. Nah, ini dia yang kita jawab dulu. Jadi setelah azan, apalagi dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, Fadilatul Maktubah, keutamaan sholat 5 waktu. Nah, jadi kita sholat itu apa? Untuk apa? Mengapa? Dijawablah oleh kitab ini. Biarpun kita udah sholat, ya kan Bu? Kita udah merasakan nikmat sholat itu kan Bu. Orang begitu nikmatnya menonton, nikmatnya jalan-jalan, tapi ketika dia sudah sholat dia merasakan yang lain tuh minggir gitu kan Bu. Yang lain tuh minggir. Nikmat sekali sholat itu. Fadilatul maktubati, keutamaan sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Berarti ini yang diceritakan, yang diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu bagi orang mukmin ini sudah wajib. Wajib. Kalau tak dilaksanakan berdosa. Kalau dilaksanakan berpahala. Tergantung bagaimana cara kita melaksanakannya. Apakah kita laksanakan dengan baik atau tidak? Nah, udah kita laksanakan baik atau tidak. Nah, gitu. Jadi jangan orang Islam tak ada sholat, yang tak sholat lagi, karena itu kewajiban umat Islam. Ini semuanya insyaallah sholat. Kalau tak sholat tak datang deh ini ya kan Bu. Nah, jadi pembeda antara umat Islam dengan yang tak Islam itu sholat. Kalau bersedekah, orang yang tak Islam pun bersedekah. Orang Cina tuh Bu, banyak-banyak dia bersedekah. Nah, sedekahnya bukan sikit-sikit. Apalagi kita tengok di zaman di Aceh banjir segala macam ya kan Bu. Banyak yang bersedekah. Tapi apakah sedekahnya itu karena Allah atau karena lain-lain, terserah dia lah. Pokoknya dia beri ya kan. Islamnya Bu, ada yang tak Islam. Ada. Jadi pembeda Islam dengan tak Islam itu sholat. Ada orang berkawan-kawan dengan orang yang tak Islam. Ketika datang waktu zuhur, tidak dia sholat. Kadang-kadang yang tak Islam pula mengingatkan dia, udah waktu kau sholat. Katanya ada gitu kan Bu? Iya begitu. Kadang-kadang anak saya pas kuliah, iya mak, kami kuliah itu gabung dengan yang tak Islam pun ada. Namanya sekolah di negeri kan Bu. Yang tak Islam tuh mak, asalkan waktu sholat mak, udah azan, nama anak saya Jihad, kau udah sholat ini, pergi kau beribadah katanya. Artinya kenapa? Orang yang tak Islam pun tahu umat Islam tuh harus beribadah. Apalagi kita umat Islam sendiri. Nah, jadi kata Allah, sholat itu bagi orang mukmin, orang Islam adalah kewajiban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Al-Qur'an itu adalah firman Allah Ta'ala. Ketika sabda itu Rasul pula lagi membalas cakap tu lagi, menjelaskan lagi firman Allah Ta'ala itu. Kata Rasul, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. 5 waktu itu yang diwajibkan betul. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat sampai Jumat yang lagi. Jumat sampai Jumat yang lagi berarti itu bagi laki-laki.
laki-laki wajib sholat Jumat. Jadi mana tahu bapak lupa ya kan di rumah, atau anak lajang awak, boleh diingatkan Jumat sholat Jumat. Kadang situ hari Jumat, disitulah enak nengok HP kan Bu. Disitulah capek, disitulah kerja ladang banyak. Tapi ingatkan Jumat itu wajib sampai Jumat yang lain katanya. Kafaratun lima bainihinna manijtanabat al-kabair. Jadi sholat Jumat itu seolah-olah membayar kiparat. Ada orang bayar kiparat tuh kalau orang udah banyak kesalahan ditebus dengan kiparat. Jadi kiparat tuh apa? Macam orang bersumpah, aku udah bersumpah, udah pakai Quran dia bersumpah, tak mau aku lagi sama kau, tanya kan? Tiba-tiba mau dia lagi. Jadi gimana caranya? Bayar kiparat sumpah itu tadi. Bayar kiparat. Itulah jadi sholat nih kiparat. Kiparat tuh membayar kesalahan-kesalahan kita yang kita jalani dari pagi sampai sore, sampai malam. Sholatlah kita untuk membayar kiparat itu tadi. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul ditanya. Berarti sahabat menanya Rasul. Kata sahabat, ayul a'mal afdol. Apalah amal yang paling afdol ya Rasul? Yang paling baik betul di antara seluruh amal ini, apa yang paling baik? Kata Rasul, faqala, maka bersabda Rasul, as-sholatu lima waqitiha. Sholat dalam waktunya. Sholat sesuai waktunya, itu yang baik betul. Aku sholat iya, tapi tidak dalam waktu. Waktu itu ada 3. Waktu sholatnya ada 3. 1 waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Waktu awal nih sunnah. Udah dapat pahala wajib, dapat pahala sunnah. Awal dibagi 3. Umpamanya sholat zuhur dari jam 12:12 sampai jam 3:30. Dibagi 3 lah waktu itu kan. Waktu awal udah dapat pahala wajib, dapat pahala sunnah lagi. Waktu tengah dapat pahala wajib aja. Waktu akhir dapat pahala tapi dapat dosa waktu. Pahala sholat dapat tapi berdosa karena waktu dilambatkan. Jadi ada orang sholat udah mau asar, berdosa kau sholat katanya. Tak jadi dia sholat, 2 dosanya. Jangan tak jadi sholat. Makin berdosa. Kenapa kok sholat asar udah mau maghrib itu udah mau azan, sholat juga dia. Sah sholatnya, sah. Dapat pahala dapat, tapi berdosa, dosanya dosa waktu. Ada orang gitu terus dia tak sholat, udah lewat. Tidak, dosa waktu. Karena waktu ini 3. Udah lambat-lambat tetap dapat dosa. Sholatnya sah. Jadi kita sholat udahlah jam 6. Maghrib sekarang kan 6.15. Ya kan? Udah jam 6 lewat pun. Ada maghrib lagi, ada asar, ada sedikit. Dah sholat kau cepat. Dapat dia 1 rakaat. Udah tak pala ganti lagi. Tak pala ganti, sah. Pokoknya dapat dia 1 rakaat. Udah, lalu dia sholat. Sholat dolin, amin, ruku dia, sujud dia. Udah sujud, Allahu Akbar, maghrib. Teruskan aja sholatnya. Karena udah dihitung sah, karena dapat 1. Tapi kalau tak dapat 1, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, udah siap, waladdallin, amin, Allahu Akbar. Sholatnya itu dihitung qadha, tidak diulang. Tidak diulang, dihitung qadha. Qadha itu udah berdosa. Qadha itu mengganti. Dari itu qadha. Itulah makanya kita sholat kalau kita musafir, kita jauh-jauh, ada namanya jamak qasar. Jamak qasar. Kita kan musafirnya ke Medan. Rupanya dalam mobil bawaan ramai segala macam macet. Cemana ini? Tak bisa pula dia sholat, ya kan? Cemana ini katanya, mau sholat turun tak bisa, apa tak bisa, di mobil berdiri, entah cemana lah ramai, ya kan. Jadi niatkan dalam hati, ini zuhur udah mau habis ini, udah jam 3 lewat. Diniatkan dalam hati, ya Allah, aku sholat jamak
jamak nanti aku gabungkan ke asar. Aku gabungkan ke asar. Namanya sholat jamak. Kenapa bisa sholat jamak? Pertama musafir. Musafir di perjalanan yang sulit. Yang kedua sakit dia, entah sedang operasi segala macam ya kan, atau apalah sakit perut, tak bisa sholat, mau mutar-mutar sakit perut awak berguling-guling, ini udah mau habis waktu nih, ya Allah nanti waktu asar aku sholat, boleh, udah sehat perutnya nanti asar, sholat zuhur tuh sholatkan di asar. Nah, nanti ada kita pelajari tentang sholat jamak qasar kan Bu. Jadi kenapa begitu? Supaya tidak berdosa. Kalau jamak itu tidak berdosa. Tak ada dosa kita. Kita ini kan dosa, nanti berhitung dosa awak kan. Udah aku laksanakan, iya, tapi dosa itu tetap ada. Tapi kalau qada tadi, kita tetap berdosa. Qada itu apa? Habis waktu, lengah-lengah, baru awak sholat. Awak sholat kan ganti, udah aku ganti, iya, tapi tetap berdosa. Itulah makanya qada apa itu tadi ya kan. Jadi kalau dia sholat waktu zuhur udah terlambat sikit lagi, udah mau habis zuhurnya kan, sholat dia dapat 1 rakaat, sholat asar, masuk waktu asar, sholat zuhurnya sah, tak pala di qada. Tapi kalau tak dapat 1 rakaat, datang waktu barulah dia ruku. Allahu Akbar, maghrib. Teruskan aja sholatnya. Berapa rakaat sampai selesai? Ulang, lanjutkan sampai selesai. Tapi hitungan dia itu qada. Qada artinya dia udah melewatkan waktu. Ibarat orang terlambat sekolah, maaf cerita, udah terlambat, tak bisa masuk lagi. Diri aja lah kau di luar, gitu kan? Nah, nanti udah habis waktu orang, udah apa-apa barulah dia masuk. Jadi masuk tuh tidaklah sempurna lagi, udah bersalah. Tapi kalau jamak tadi tidak. Nah, ibarat orang udah terlambat, tapi udah permisi. Bu, aku udah permisi, nanti aku lambat ya, aku ada kecelakaan segala macam ya kan. Oh iya, ketika dia datang, ada masuk. Kok dia bisa masuk Bu? Iya, dia udah permisi tadi. Itulah ibarat menggambarkannya tadi ya kan, sholat qada dan sholat jamak. Kalau qada udah bersalah, kalau jamak masih dimaafkan. Kenapa? Karena ada halangan ya kan. Itu maksudnya sholat tuh tak ada apanya, tak ada kelonggarannya sama sholat. Sakit sholat, capek sholat, di jalan sholat, ya kan Bu. Baju aku kotor-kotor, kalau tak ada lain sholat aja, sah itu. Sah. Ini Bu, di hutan nih Bu, tak ada baju semua, ada pakai kain segini aja, sholat. Tak tutup aurat Bu, iya tak apa-apa. Karena udah darurat, menunjukkan sholat tuh maktubah, wajib betul. Nah itu kan Bu. Dah, jadi kata dia, sholat 5 waktu, perbuatan amal yang paling baik itu sholat di dalam waktunya. Pilihlah waktunya antara 3, mau yang ini, atau mau yang ini. Dalam waktunya. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yaqulu, kata Abu Bakar nih sahabat setia Nabi nih. Kata Abu Bakar, idza hadaratis shalah, apabila datang waktu sholat, ini Nabi bersama sahabat dia yang lain. Diceritakan oleh Abu Bakar, kami ketika bersama Rasul asal datang waktu sholat, apa kata Rasul? Qumu ila narikum, berdiri kau ke neraka, kata Rasul tadi. Abu Bakar menyampaikannya. Allati auqattumuha, api neraka tu mau membakarmu, berdiri. Fa'atfa'uha, maka padamkanlah. Bagaimana cara memadamkannya? Sholat. Jadi api neraka tu setiap saat mau membakar kita. Udah ada nampak, cuma mata kita tak nampak. Gimana lah kita tak dibakar api neraka ya? Kadang-kadang nampak kita dalam TV yang tak bagus, orang pakai celana pendek ya kan, itu neraka tuh. Kadang-kadang nampak orang lewat, awak ceritakan, tengoklah dia itu, ketawa ya kan, udah jadi ya mau lagi entah apa ketawa ya kan, tapi dia rumah orang minum airnya entah apa rasanya tadi, ketawa ya kan, udah
Ada aja. Pergi awak undangan, pedas sekali gulainya ini segala macam dosa. Awak buat begitu kan? Segala macam. Udah itu anak gadis lah ini. Biasanya kalau kita udah mama-mama tidak lagi itu bersolek lah kita cantik-cantik. Rupanya ada orang anak lajang lewat situ biar tengoknya aku nanti katanya kan. Tambah lagi lipstiknya, tambah lah ini. Ada niatnya tak baik itu kan. Rupanya ada orang katanya kan. Itu dosa juga. Dosa kenapa? Bukan mahram. Tapi kalau kita omak-omak nih asal bersiap kita untuk suami kita lah. Oh suami bu di rumah bu, ya kan? Suami tuh nak pergi tengoknya itu ya kan. Teringatlah di otaknya, oh seperti inilah wajahnya tadi. Jangan pula di hadapan suami awak malas-malas ya kan. Tak malas awak pakai bedak, rambut awak sisir ya kan. Berdosa tuh bu, dosa. Pergi awak keluar kondangan lagak-lagak awak. Siapa belum apa-apa ya rambutnya juga. Betul, dah. Makanya kita perempuan, iya, kita perempuan ini bu. Perempuan tuh, wanita solihah itu ada 5. 1, apabila dilihat oleh suaminya menyenangkan hatinya. Dilihat oleh suaminya menyenangkan hatinya. Jadi menyenangkan hatinya itu apakah glowing? Boleh juga. Tapi banyak orang glowing dalam TV jadi artis tuh bercerai juga kan bu? Berarti bukan itu ukurannya. Jadi ukurannya itu apa yang disenangi suami lah. Kadang-kadang lembut dia, kadang-kadang mudah memaafkan. Jadi bersolek itu menyenangkan suami. Bukan berarti solekan kita harus sama dengan orang, tidak. Suami itu tidak begitu. Bu asal nampaknya awak udah bersisir, udah senang lah tidak itu. Jadi kita kalau perempuan subuh-subuh kewajiban kita bersolek dulu. Bersolek kita tuh. Bukan berarti harus menor pakai tidak. Pokoknya pokoknya ini untuk suamiku pagi-pagi. Udah itu barulah kita mencokkan nasi. Barulah kita menyuci. Barulah bersolek ya kan. Suami dah pergi. Udah kerja dia. Jadi yang terbayang dia di otaknya waktu pergi kusut celepong katanya kan. Pakai kemben gini kan bu. Gitu kan bu. Iya. Jadi udah pulang dia nanti awak udah kusut-kusut juga. Udah kusut-kusut juga ya kan. Itu bu, itu perempuan tuh bu. Memang pahala, ya kan pahala. Dirubah. Iya bu. Kulit bedak mandi. Kebiasaan aku Iya. Jadi sesekali mau kemana? Mau ngadap abang. Gitu kayak gitu bu. Iya, coba sekali bu. Nggak boleh masak, udahlah di sini aja. Terserah mau dia beli nasi, yang penting awak berpahala ya kan. Iya. Jadi katanya kita nih setiap saat neraka mau membakar kita. Setiap saat, cuma kita tak nampak. Bagaimana caranya asal datang waktu sholat cepat padamkan. Artinya sholat kita laksanakan. Kata dia itu tadi, kumu ila narikum, berdiri kau di hadapan neraka. Berarti neraka udah membakar kita setiap saat. Allati auqattumuha, yang kamulah yang bahan bakarnya. Kita ini bahan bakarnya yang mau dibakar. Fa'atpa'uha, padamkan cepat. Jadi sudah waktu sholat padamkan cepat. Itulah perlunya sholat di dalam waktunya. Apalagi sholat itu jangan betul kita tinggalkan. Yang kita laksanakan saja harus dalam waktunya. Tapi aku bu udah terlambat bu, tidaklah sholat lagi, tambah banyak dosanya. Itu sholat. Kemudian sikit lagi, fadilatu itmamul arkan, keutamaan menyempurnakan rukun. Rukun itu rukun sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholatan, siapa yang sholat liwaktiha, dalam waktunya, wa asbagha wudu'uha, dan dia menyempurnakan wudu'nya.
disempurnakan wudu. Wa atamma ruku'uha, dan disempurnakannya rukuknya. Jadi rukuknya itu jangan mau cepat-cepat kali. Nah, tunggu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu artinya sempurna. Jadi kalau cepat aja sah, cuma belum sempurna. Sempurnakan betul. Dah. Wa sujuduha, dan disempurnakannya sujudnya. Sujud betul-betul dia sujud. Dibacanya 3 kali. Lebih baca sujud boleh. Tapi jangan imam yang sedang membawa jamaah di belakang. Sujud pula dia sampai 50 kali. Gaduh orang ya kan. Hidup lagi apa tidak. Kan gitu gaduh orang ya kan. Banyak orang sekarang sedang sujud meninggal ya kan Bu. Udah. Disempurnakan ruku dan sujudnya. Wa khusyu'uha, dan khusyuk dia. Betul-betul dia ingat sholat nih karena Allah, untuk Allah. Arajat wahia baydaun musfiratun. Jadi bangkitlah dia nanti bercahaya, cahayanya warna putih. Nah, itu kalau disempurnakannya. Taqulu hafizakallahu. Dia engkau katakan Allah akan menjaga engkau kama hafaztani, sebagaimana dia telah menjaga aku, kata Rasul. Waman sholat li ghairi waktiha, siapa yang sholat tidak dalam waktunya, dilambat-lambatkan waktunya. Walam yusbagh wudu'uha, dan tidak disempurnakan wudunya. Walam yatimma ruku'uha, tidak disempurnakannya ruku'nya, sujud ruku' asal aja. Wala sujuduha, dan tidak sempurnakannya sujudnya, sujudnya mau cepat-cepat aja. Wala khusyu'uha, dan tidak khusyuk, sedang sholat berpikirlah dia, mana kunci aku tadi dapat ya kan dalam sholat ya kan, waktu duitnya hilang dompet ketika sholat jumpa dia, itu tak khusyuk sholatnya itu. Arajat wahya saudaun, jadi bangkit dia nanti dalam keadaan hitam, muzlimatun, dan gelap. Nah, jadi sholat itu sangat penting kita laksanakan dan kita sempurnakan supaya kita nanti bangkit di akhirat dalam keadaan putih bersinar. Jadi kalaupun kita sholat tapi sholatnya tidak kita sempurnakan, asal-asal saja, wudhu tidak kita sempurnakan, bangunlah kita nanti di akhirat dalam keadaan hitam dan gelap. Oke, nah, jam berapa Bu? Udah lebih setengah jam. Jadi sedikit lagi aja Bu, untuk melaksanakan sholat tuh kita sempurnakan wudhu. Wudhu semua ada tahu berwudhu kan Bu? Jadi rukun wudhu tuh 6. Rukun wudhu tuh 6. Kalau tidak laksanakan yang 6 ini tak sah wudhunya. Kalau tak sah wudhu tidak sah sholat. 6. Kalau yang lebihnya nanti itu bukan wajib tapi sunnah, menambah pahala. Yang 6 ini pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat menyapu sebahagian kepala, kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, keenam tertib. Jadi pertama niat. Niat tuh letaknya dalam hati. Jadi ketika kita mau berwudu, baca boleh, tak baca pun boleh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sebut itu boleh. Untuk apa disebut? Supaya ingat dalam hati. Sebut. Dan menambah pahala. Udah disebut, barulah jatuhkan air ke muka. Ketika jatuh air tangan ke muka ini, disitulah pasang niat. Jangan di sini. Masang niatnya di sini. Ketika jatuh, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Sikit aja, tuh usah banyak-banyak. Berwudu. Membasuh muka. Yang kedua, udah pasang niat, basuhlah seluruh muka. Jadi seluruh yang ada di muka ini semua harus hilang. Kalau ada bedak, ada minyak-minyak, bedak-bedak lapis, apa nih? Alis yang dibuat gitu, bersihkan semua. Ada maskara, ada shadow, ada lipstick, ini dibuang semuanya, jangan ada lagi. Jadi kadang kita keliru, udah siap berwudu, kadang saya sering ikut nengok-nengok jamaah itu tabligh akbar itu kan di masjid segala macam. Ketika berwudu masih lagi banyak bedaknya nih. Katanya sudah sampai air. Rupanya air tuh harus tidak ada penghalang.
Jadi kalau ada bedak-bedak nih, aku bukan bedak apa, bedak pipanya Bu. Iya, kalau bedak pipanya masih lengket, dibuang semua. Lipstick, jangan udah siap berwudu awal ada lagi lipstick. Makanya saya risih kalau lipstick itu agak tebal dan tahan lama itu kan Bu. Udah berwudu lap-lap, ketika sholat ada lagi. Ya Allah, cemana tuh ulang, wudu ulang, sholat ulang. Nah jangan tak apa-apanya itu, enggak. Memang begitu syarat. Jadi semua ini bedak-bedak ini semua nih harus dibersihkan. Cemana lah Bu, ada juga pakai apalah, kita pakai kain dibersihkan. Nah, pakai sapu tangan, banyak pakai tisu bersihkan semua. Baru berwudu. Kalau tak itu tak sampai air wudunya. Itu membasuh muka. Kemudian bagaimana basuh muka dari mana? Dari ubun-ubun ini, rambut atas sampai dagu. Bawah tak pala sampai sini. Nah, nih. Kalau lebih kan lebih bagus. Kalau dari samping, dari kuping sampai ke kuping. Kuping ini sampai ke kuping. Ini semuanya harus basah ini. Tiba-tiba ada rambutnya di sini. Karena ada rambut kita ke depan. Apa namanya? Rambut kulak kati. Apa namanya tuh Bu? Ada rambut kita di sini. Pokoknya seukuran telinga ini. Semua rambut di depan ini dihitung wajah. Dihitung muka. Ini rambutnya dari telinga naik ke atas. Semua rambut di sini dihitung muka. Jadi rambutnya jangan diginikan. Nah, makanya orang-orang terdahulu itu rambut yang ini di depan ini dipendekkan ya. Nah, itu kan? Nah, karena ada orang yang udah pakai, udah digonjongnya rambutnya ada segini itu kan, sedikit aja. Itulah makanya dikeluarkan itu. Pokoknya seukuran ini sampai ke kuping, ada rambut di depan keluarkan. Itu harus dibasahkan semua. Payahlah Bu rambut panjang jadi sebelah sininya kalau bisa dipendekkan ya kan, dipanjangkan pun nggak apa-apa, cuma agak capek sedikit mengeluarkannya. Itu. Makanya rambut ada pendek sedikit. Iya biar senang berwudu. Dah itu muka. Baru tangan. Dari tangan sampai siku. Semua harus kena air. Semua. Kalau ada sini hand body, buang dulu. Lengket tuh kan Bu? Nah, buang dulu hand body dibuang, bersihkan. Habislah hand body, begitulah kita sebagai umat Islam. Nanti pasang lagi. Dah, kalau ada kuku-kuku di dalam, bersihkan. Apalagi kalau ada kutek ya kan, dibuang. Sekarang ada kutek syariah namanya itu. Nah, bukan kutek. Saya dulu selalu mandang kutek itu mau ke gereja lah kau ini. Saya pikir gitu kan. Karena membuangnya mungkin 2 bulan, 3 bulan tak hilang. Tapi kalau sekarang ada kutek syariah tuh buat selengket, bisa dikoyak lagi. Tapi jangan pula gara-gara pakai kutek, malas lah bukanya kan Bu. Sayang, sholat zuhur lagi, sholat asar lagi, sholat maghrib lagi. Nah, jadi biasanya orang yang pakai itu kalau dia lagi tak sholat. Ya kan? Kalau sholat aku pakai payah itu. Payah bukanya kapan itu kan Bu. Udah, tangan. Kemudian baru membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala tuh kena rambut dan pangkal rambut, bukan sampai ujung tadi, disapu saja. Nah, sebagian kepala. Sebelah sini yang bisa, di sini ditutup boleh. Ini aku pakai ikat di sini boleh. Pangkal sini, pokok sebagian. Tapi ada pula mazhab lagi, kami harus semua kepala boleh. Kalau tak ada halangan ya kan. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i sebahagian saja. Boleh sini, boleh sini, boleh sini. Dah, berapa Bu? Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu sebagian kepala. Yang kelima, mencuci kaki. Dicucilah kaki semua ini, di celah-celah ini. Kalau ada terpijak minyak tadi, jangan disiram aja. Sabun dulu, rasakan ini ada lagi apa tidak minyaknya. Ada pula nanti yang bekas-bekas apa kaki nih, rupanya berkusuk tadi ya kan. Nah, buang, bersihkan. Terakhir baru tertib. Tertib itu apa Bu? Tertib itu pertama, yang nomor 1 jangan ditukar nomor 2. Jangan cuci tangan dulu baru muka. Itu namanya tak tertib, tak teratur kan. Yang kedua tertib tuh jarak antara satu dengan yang satu jangan sampai kering. Rupanya dia tak ada air. Air ada sedikit. Dapat air cuma untuk cuci muka. Nonton TV dia dulu. Ya kan? Nah, tunggu katanya nonton TV. Boleh. Tapi jangan sampai kering baru cuci tangan. Nah, itulah namanya tertib. Udah dia cuci ubun-ubun, mau cuci kaki. Lama airnya tak ada katanya kan. Atau dia ngomong-ngomong dulu. Boleh, tapi jangan sampai kering.
Nah, kalau udah kering namanya tidak tertib lagi. Oke Bu, sampai di sini apa-apa yang sedikit mau Ibu tanyakan biarpun Ibu udah tahu, sekedar kita mengingatkan atau kita berdiskusi boleh. Ini rumah siapa namanya nih Bu? Suami. Sulami. Ini apa nama kampungnya nih? Ini udah Kasim. Kasim. Oh, jadi terus Iya. baru Sebalai. Iya. Tak ada lagi dah. Pokoknya Kuala Kasim, Sebalai. Kuala Kasim. Apa satu lagi? Searah sana atau apa? Mekar Mulia. Iya, Sidung Mulyo apa namanya? Sidung Mulyo. Nah, itu ke sana. Mana simpangnya nih? Masih balik. Balai. Iya. Gorengannya ada buah-buahnya tuh. Delapan itu belok kanan. Belok kanan. Lebar terus ke sana itu kan jauh. Lebar itu. Simpang 4 belok kanan. Iya. Ibu mamanya? Alhamdulillah. Kalau tak ada acara ini tak tahu saya ke sini ya kan Bu. Kalau Kasim tuh di sini ya. Saya biarpun rumah mak di Lubuk Rukam tak pernah ke sini, mana pernah. Sana aja. Udah saya rasa Bu kalau ada boleh diskusi. Ada ingat-ingat apa Bu, tadi? kalau habis wudhu dilap pakai anduk bisa? Iya. Jadi yang wajib tuh berwudu. Yang dilarang tuh membatalkan wudu. Membatalkan wudu tuh keluar salah satu dari dua jalan, dari depan dari belakang, apa saja, biarpun angin, biarpun air, biarpun apa, batal. Yang kedua yang membatalkan wudhu tuh bersentuhan laki-laki sama perempuan yang bukan muhrim tanpa alas. Kalau beralas tak apa-apa. Dah. Yang ketiga yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan anak Adam, menyentuh kemaluan manusia. Mencebokkan anak, ya kan Bu? Menyentuhnya dengan apa? Perut telapak tangan. Ini dia, yang kita satukan, yang mana menyatu itulah perut telapak tangan. Kalau ini tidak, kita tengok, rupanya kita garuk-garuk gini, udah siap mandi kan, mandu garuk-garuk, kenapa tidak, gitu kan? Nah, pokoknya kemaluan manusia, kemaluan kita sendiri, kemaluan anak, siapapun pokoknya tersentuh dengan perut telapak tangan atau kena dengan kubul.